Rekan-rekan media sekalian, pagi hari ini saya beserta seluruh jajaran TNI yang ada di Jogja dan sekitarnya, saya didampingi oleh Gubernur Akademi Angkatan Udara ini, Laksamana Marsikal Muda Nanang, kemudian dan Lanal Jogja, ini Kolonel Damayanti, dari Udara dan Lanut Jogja, ini Marsikal pertama Yani, kemudian dari BIN ada? Nggak ada ya? Nah, terus dari kepolisian yang dari kemarin juga mendampingi kami, Pak Bupati tentunya dengan Komisi 1 DPR RI, kita sudah janjian. Intinya kita ingin memastikan vaksinasi berjalan. Progres semuanya sudah berusaha, tetapi kan yang penting kita lakukan. Bahwasanya target itu terus akan kita berusaha kejar, tapi tanpa memaksakan. Tapi pagi ini saja yang tercatat tadi sudah 881 ya yang sudah vaksin hari ini dari 1000 dosis vaksin yang memang disiapkan. Ya, ini semua kerja bareng, baik dari timnya Pak Bupati, apalagi dari tim relawan tadi banyak sekali Pak Bupati ya. Oke, jadi itu saja kedatangan kami, Bapak Ibu sekalian. Intinya kami semua bareng-bareng, semua elemen eksekutif, legislatif, semuanya berusaha untuk memperbanyak lah capaian vaksinasi. Dan kali ini memang anak-anak 6-11 tahun, karena memang kerawanan mereka ya terhadap varian of concern yang baru, Omicron ini memang lebih tinggi. Terima kasih. Pertanyaan monggo. Ini ya. Jenderal, mungkin terkait vaksinasi tidak bersekolah kan juga masih ada ya untuk vaksinasi. Dan yang kedua, update terkait Nagrek, Jenderal, penyidikannya seperti apa dan motif utama dari ketiga anggota melakukan tindakan itu apa? Terima kasih. Jadi yang pertama Mas, vaksin ini sebetulnya kami ini hanya membantu. Jadi jangan salah ini, kami ini nggak di depan, yang di depan ini Pak Bupati. Beneran ini. Tadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten itu yang di depan. Kami ini hanya membantu saja. Karena apa? Kami juga sudah diberikan insentif oleh pemerintah. Betul Pak Bupati. Jadi mereka semua yang Angkatan Laut, Darat, Udara, Kepolisian, saya juga yakin begitu. Kita sudah dapat insentif langsung untuk vaksinasi. Jadi benar-benar ini keroyokan, yang penting kita lakukan saja. Hasilnya capainya gimana? Ya itu tidak terlalu penting, karena mungkin ada yang belum sempat atau ada yang masih belum mau. Itu kita akan ikuti aja ya. Nagrek. Jadi 3 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terhitung sejak Rabu kemarin. Ini kan hari Jumat ya. Rabu kemarin 3 tersangka ini sudah dipindahkan ke 1 instalasi tahanan militer, yaitu di tahanan militer di Pomdam Jaya. Itu yang smart tahanan militer, tapi di ruangan yang berbeda. Nah, dari perkembangan kami akhirnya bisa mengkonfrontir 3-tiganya bahkan dalam 1 pemeriksaan, dan memang yang menjadi inisiator dan sekaligus pemberi perintah untuk tindakan yang masuk dalam beberapa pasal tadi, termasuk pembunuhan berencana, ini adalah Kolonel P. Nah, sehingga jadi sudah terbukti dari konfrontasi ini. Nah, sehingga memang hari Senin besok itu akan dilakukan rekonstruksi di TKP Nagrek. Kemudian apabila tidak terlalu lama, maka langsung ke TKP kedua di jembatan Sungai Serayu. Tapi kalau
hari Senin ternyata rekonstruksi di Nagreknya agak lama, untuk rekonstruksi di jembatan Sungai Serayu dilakukan hari Selasa. Tapi kita semua sudah merencanakan pemberkasan dari penyidik sudah akan selesai hari Kamis besok minggu depan untuk dilimpahkan kepada auditor. Auditor pun juga sudah kita instruksikan karena memang masih di bawah saya untuk mempercepat proses pemberkasan untuk kemudian kita limpahkan ke pengadilan. Itu perkembangan terakhir. Dari tindakannya tadi sudah begitu banyak pasal, dan khususnya pasal 340 KUHP itu pembunuhan berencana yang sebelum lagi yang pasal-pasal lainnya, mulai dari pasal 328, 33, 359, terus pasal 55 KUHP, belum lagi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang HAM. Begitu banyak. Intinya kami akan maksimalkan tuntutan hukuman seumur hidup. Ya. Ada lagi? Pak, ya. dari Gatra Pak. Pakai. Siapa? Ini tindakan. Bagaimana untuk mencegah? Ya dengan cara memproses hukum. Jadi misalnya seluruh tindakan-tindakan yang memang melanggar hukum, ya harus kita proses. Nggak ada lagi misalnya penanganan yang sifatnya kemudian tidak menggunakan proses hukum. Jadi contoh terakhir adalah misalnya dugaan keterlibatan oknum ya, Angkatan Udara dan Angkatan Laut di insiden sampai dengan tenggelamnya kapal di Johor, Malaysia yang menewaskan 21, kemudian 22 lagi masih belum ketemu. Nah itu pun kita proses. Sekarang kita proses. Jadi paling tidak hari ini ada dua, satu oknum anggota Angkatan Laut, Kopral 1 BK itu di Bintan, itu kita proses juga. Dugaannya adalah walaupun tempatnya dijadikan tempat penampungan pekerja migran ilegal gitu ya, tapi kan yang bersangkutan juga mengetahui. Batamnya kalau itu adalah Sersan Kepala S, itu juga memang terlibat dalam proses trafficking ini. Nah, beginilah yang harus kita proses hukum. Undang-undang yang bisa dikenakan udah paling nggak minimal 3. Ada lagi? Ya, mikrofon. Pak Jenderal, apa motivasi Bapak sehingga Bapak dari Jakarta, dari Mabes TNI datang ke Mangbanglipuro untuk menghadiri vaksin ini? Terima kasih. Ya, vaksin itu tiap minggu Presiden itu mengawal, pemerintah mengawal setiap minggu dan mengingatkan khususnya 2 minggu belakang ini kejar vaksinasi khususnya juga kepada anak-anak dan mereka yang lanjut usia. Karena apa? Karena tadi variant of concern-nya ini, Omicron ini memang kali ini menyasar kepada anak-anak juga. Jadi kenapa dipercepat vaksinasi ini? Karena supaya semakin banyak sebetulnya yang antibodinya lebih tinggi menghadapi variant of concern Omicron ini. Gitu. Itu aja Mas. Tempatnya ya kebetulan aja pas di sini Pak Bupati menggelar dan benar-benar cukup banyak. Bagi-bagi tugas. Saya yakin menteri dan kepala lembaga lain juga melakukan hal sama. Untuk pengamanan tahun baru, bagaimana koordinasi dengan Polri? Tahun baru sudah, jadi sejak Natal kemarin Polri yang menjadi lead sektornya. Jadi kami hanya diminta bantuan, dan total perbantuan yang diminta secara resmi oleh polisi-polisi daerah ya, itu total 10.657 kalau tidak salah. Itu masih berlangsung sampai dengan tahun baru besok. Itu aja. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa tadi Mas Edi ya, ketemu Mas Edi ini. Terima kasih semuanya.